Shalom, bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saat ini tema firman Tuhan yaitu memiliki respon positif karena beriman. Memiliki respon positif karena beriman. Mari kita baca dalam Alkitab Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai dengan 30. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai dengan 30. Saya akan baca untuk saudara. Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Musa memilih 12 orang pengintai, satu orang dari setiap suku Israel, para pemimpin suku Israel. Dari Yehuda, Musa memilih Kaleb bin Yefun, dan dari suku Efraim, Musa memilih Hosea bin Nun yang dipanggil dan disebut Yosua. Lalu Musa memerintahkan kepada 12 pengintai ini untuk mengamati negeri perjanjian, tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Musa berkata kepada para pengintai, "Pergilah, mulai dari padang gurun Paran, lalu pergi ke tanah Negeb, naik ke pegunungan, dan amatilah apakah negeri itu baik adanya, apakah bangsa-bangsa yang mendiami negeri itu kuat atau lemah, apakah penduduknya banyak atau sedikit, apakah kota-kota mereka itu terletak di tempat yang terbuka atau di tempat yang berkubu-kubu." Lalu ke-12 pengintai pergi untuk mengintai tanah perjanjian, dan setelah 40 hari lewat, mereka kembali dan menghadap kepada Musa dan Harun di hadapan umat Israel untuk melaporkan apa yang mereka sudah lihat. 10 pengintai memberikan kabar yang buruk. Mereka mengatakan, memang negeri yang kami amati itu adalah negeri yang berlimpah madu dan susunya. Tetapi negeri itu penduduknya kuat-kuat. Kotanya berkubu-kubu. Bahkan kami menjumpai orang Enak yang tinggi badannya, besar. Jadi kita jangan menyerang dan menempati negeri itu. Kita pasti akan kalah. Lalu Kaleb berbicara dengan keras untuk menenteramkan umat Israel. "Tidak, kita akan menduduki negeri itu. Negeri itu sangat bagus dan kita pasti menang karena Tuhan menyertai kita." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita melihat ada dua respon ketika orang menghadapi keadaan. 10 pengintai yang diutus oleh Musa memiliki respon yang negatif, respon yang buruk. Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memiliki respon positif, respon yang baik.
Mengapa bisa ada dua respon, positif dan negatif? Kita akan pelajari dan kita juga akan meneladani sikap dari Yosua dan Kaleb. Paling tidak ada 3 hal yang akan menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari kisah ini. Yang pertama, kita akan belajar dan meneladani Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Yosua dan Kaleb memiliki semangat yang menyala-nyala. Firman Tuhan dalam Amsal 18 ayat 14a berkata bahwa orang yang bersemangat, dia akan mengalahkan penderitaannya. Yosua dan Kaleb, mereka bersemangat untuk menjemput janji Allah, yaitu tanah perjanjian yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Sehingga Yosua dan Kaleb bersemangat karena mereka tahu bahwa Allah akan menolong mereka. Tapi bagaimana dengan 10 pengintai yang lain? Mereka memiliki respon yang negatif. Mereka menjadi patah semangat. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb memiliki semangat yang menyala-nyala tanpa menghiraukan keadaan yang sebenarnya. Mereka tidak mengkhawatirkan musuh yang kuat, kota-kota yang berkubu-kubu, karena mereka percaya Allah akan menolong mereka. Demikian juga kalau kita mengingat kisah Daud dalam 2 Samuel pasal 6. Daud dengan semangat membawa tabut Allah dari Obed Edom menuju kota Daud, dan dia menari-nari dengan sekuat tenaga, dengan penuh sukacita. Karena dia sudah ditolong oleh Tuhan. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tetapi Daud diselamatkan oleh Tuhan. Daud menari-nari dengan penuh semangat sukacita. Sekalipun istrinya, Mikal bin Saul, merendahkan dia. Tetapi Daud tetap bersemangat karena dia tahu dan dia mengenal Allah yang dia percaya. Dia tetap bersemangat dalam menghadapi setiap persoalan hidupnya. Demikian juga Yosua dan Kaleb. Mereka bersemangat untuk menjemput janji Allah tentang tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah akan diberikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mau meneladani Yosua dan Kaleb. Yang pertama ini, miliki semangat yang menyala-nyala. Khususnya saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19. Mari tetaplah kita memiliki semangat yang menyala-nyala. Kita mengenal Allah kita dengan cara yang benar. Kita tahu Dia pasti menolong kita. Sehingga kita tetap kuat. Kita tetap bersemangat menjalani hidup ini dalam masa pandemi COVID-19 ini. Itulah berkat yang pertama. Teladan dari Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Hal yang kedua yang dapat kita teladani dari Yosua dan Kaleb adalah mereka memiliki respon positif. Respon itu artinya tanggapan atau reaksi atau jawaban. Jadi Yosua dan Kaleb memiliki reaksi positif, respon yang positif. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan setiap orang sama pernah mengalami masalah. Tetapi yang membedakan hasil akhirnya. Ada yang bisa melewati masalah dengan baik, tapi ada juga orang yang tidak bisa melewati pergumulan hidupnya dengan baik. Dan itu tergantung dari respon
yang diambil ketika seseorang menghadapi masalah? Apakah respon positif atau respon negatif? Ingat, respon negatif tidak akan pernah menghasilkan hal yang baik. Ada satu cerita, ada dua orang sales sepatu yang diperintahkan oleh perusahaan masing-masing, dua perusahaan yang berbeda, untuk memasarkan sepatu di pedalaman di Afrika. Jadi kedua sales sepatu ini berangkat ke sana, dan ketika mereka sampai di pedalaman di Afrika, mereka kaget. Sales yang pertama dari perusahaan A langsung menelpon bosnya ketika dia melihat penduduk di pedalaman tersebut. Dia telepon bosnya, "Bos, segera perintahkan saya untuk kembali pulang ke kantor. Karena kita tidak akan bisa menjual sepatu di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang pakai sepatu, bos. Mereka tidak pakai alas kaki. Jadi percuma. Jadi lebih baik saya kembali ke kantor, pulang." Berbeda dengan sales yang kedua dari perusahaan B, ketika dia melihat keberadaan penduduk di pedalaman di Afrika itu, wah, dia dengan penuh sukacita, dia juga telepon bosnya. "Halo bos, kabar baik. Kita akan memasarkan sepatu dan berhasil memasarkannya di tempat ini. Karena tidak ada seorang pun yang pakai sepatu. Tidak ada penduduk yang pakai sepatu di tempat ini. Kita bahkan bisa mendirikan pabrik sepatu. Kita akan berhasil." Dan alhasil, setelah waktu berjalan, sebulan lebih, sales dari perusahaan B ini berhasil. Mulai penduduk dari pedalaman itu banyak yang membeli sepatu. Dan akhirnya sales dari perusahaan B ini sukses. Saudara, ini hanya sekedar cerita. Tetapi kita melihat di sini bahwa respon negatif tidak akan menghasilkan hal yang baik. Tetapi respon positif itu akan memberikan semangat yang pertama tadi, lalu hasil akhir yang baik. Lantas bagaimana respon seseorang terhadap firman Tuhan? Nah, berdasarkan kisah yang sudah kita baca tentang 12 pengintai ini, kita akan belajar respon seseorang terhadap firman Tuhan. Saya akan menjelaskannya secara sederhana, tetapi memang penjelasan saya ini masih menjadi bahan perdebatan dari para teolog. Tapi tetap saya akan menjelaskan untuk kita bisa mengerti bagaimana caranya supaya kita, anak-anak Tuhan, bisa memiliki respon yang positif. Saudara, manusia itu terdiri dari 3 aspek: roh, jiwa, dan tubuh. Nanti saudara bisa catat ayat-ayat yang saya sajikan untuk saudara bisa pelajari lebih dalam lagi. Ya, saudara bisa lihat nanti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Ibrani 4 ayat 12, lalu Ayub pasal 12 ayat 10, Mazmur 73 ayat 26, Matius 10 ayat 28, dan banyak lagi ayat yang bisa saudara pelajari untuk mengetahui tentang hal ini. Sekali lagi, saya ingatkan, manusia terdiri dari 3 aspek: roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia. Dan dari roh inilah manusia bisa memahami dan bisa berhubungan dengan Allah. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh. Lalu jiwa, ini penting. Jiwa adalah unsur batiniah dari manusia.
dan terdiri dari pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak. Dengan jiwa, maka orang bisa berpikir, bisa mengasihi, dan bisa memilih. Itulah keberadaan jiwa manusia. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, di hadapan Allah, manusia mati. Artinya, manusia tidak bisa lagi memahami dan berhubungan dengan Allah karena dosa. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata seperti ini, bukan pendengaranku kurang tajam untuk mendengarmu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, tapi ada pemisah antara engkau dengan aku, Tuhan bilang, yaitu kejahatanmu dan dosa. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mati di hadapan Tuhan. Tidak bisa memahami dan berhubungan dengan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami perubahan. Dia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sejak saat itulah, maka roh manusia baru ini bisa kembali untuk memahami dan berhubungan dengan Allah. Bahkan jiwa manusia baru ini mulai tunduk terhadap tuntunan Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, manusia baru, orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mulai bisa mengelola jiwanya dan tunduk terhadap firman Tuhan. Disinilah mulai seseorang bisa memiliki respon yang positif karena beriman kepada Tuhan. Ketika menghadapi sesuatu, maka orang yang sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bisa memiliki respon yang positif. Tidak heran kalau Yosua dan Kaleb itu memiliki respon positif karena mereka mengenal Allah. Mereka percaya akan janji-janji Allah. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa memiliki respon positif. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita percaya akan janji-janji Allah yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat perbedaan antara Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai yang lain. Yosua dan Kaleb memiliki respon positif karena mereka mengenal Allah dan percaya akan janji-janji Allah. Teladan inilah yang harus kita ikuti ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, hal-hal yang tidak baik. Milikilah respon positif karena kita beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang pasti akan menolong kita. Amin. Hal yang ketiga, yang terakhir. Hal yang ketiga yang bisa kita teladani dari Yosua dan Kaleb, yaitu memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Rahasia agar kita dapat selalu memiliki respon positif itu adalah kita memiliki iman dan pengharapan kepada Allah
di dalam Yesus Kristus. Yosua dan Kaleb memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dia percaya. Itu sebabnya Yosua dan Kaleb berkata di hadapan bangsa Israel, jika Allah berkenan, maka kita akan dapat masuk dan menduduki negeri yang sudah dijanjikan Allah. Karena Allah akan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, miliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara dan saya miliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, Allah kita. Sehingga kita tetap kuat, teguh, dan bisa menghadapi setiap persoalan. Banyak janji-janji Allah yang luar biasa. Minggu lalu dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, saya mengutip banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Dan kita tetap memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus ketika kita sedang menghadapi masalah persoalan apapun dalam hidup kita. Kita pegang janji-janji Allah. Mazmur 34 ayat 20. Dia katakan kemalangan orang benar. Masalah orang benar banyak. Tetapi Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Wow, luar biasa. Roma 8 ayat 28. Segala perkara Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan, dalam teks aslinya dalam bahasa Yunani, kata tidak diucapkan sampai 5 kali. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah sekalipun meninggalkan engkau. Janji-janji Tuhan itu luar biasa. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya untuk terus menolong saudara dan saya. Sebab kita spesial di mata Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat 10 dikatakan kita biji mata Allah. Yesaya 43 ayat 4, kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dengan pemahaman seperti ini, ketika kita menghadapi persoalan apapun, milikilah iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Maka kita akan dikuatkan. Kita akan bersemangat. Kita pun akan memiliki respon yang positif. Dan kita percaya Tuhan menyertai kita untuk kita menghadapi masalah persoalan kita. Dan bisa tampil sebagai pemenang. Seperti Yosua dan Kaleb. Itulah teladan yang kita bisa dapatkan dari kisah ini, dari Yosua dan Kaleb. Yang pertama, miliki semangat yang menyala-nyala. Tetap percaya bahwa Allah akan menolong kita. Yang kedua, miliki respon positif. Dan itu hasil dari kita telah diperbaharui, telah lahir baru. Jiwa kita sudah tunduk kepada tuntunan Roh Kudus. Kita mulai bisa memahami dan mengenal Allah dengan cara yang benar. Dan kita mulai percaya akan janji-janji Allah. Dan yang ketiga, miliki iman pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Banyak janji-janji Allah yang pasti tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya, anak-anaknya. Sehingga kita tetap dijaga, dipelihara, dan diberkati. Miliki respon positif karena kita beriman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat kami berada. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Bapa di surga, hamba berdoa.
untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjelaskan lebih dalam lagi kepada setiap yang mendengarkan firman-Mu ini dalam nama Yesus. Sehingga kami semua yang mendengar diberkati. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami saat-saat ini, kami tetap akan memiliki semangat yang menyala-nyala. Karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami juga akan memiliki respon yang positif dari hasil hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Hubungan intim kami dengan Tuhan. Kami percaya akan janji-janji Tuhan. Dan kami juga mau memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Dengan teladan dari Yosua dan Kaleb, kami sudah diberkati. Dan kami percaya Bapa, setiap yang mendengar, Engkau juga akan menjamah, memberkati, memulihkan kehidupan mereka. Yang sakit saat ini Tuhan Kau jamah dalam nama Yesus, sembuh. Kami percaya yang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami untuk berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.